Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua akan membuat podcast yang bertema cancel culture. Bisakah brand global dimaafkan setelah melakukan kesalahan? Selamat menyaksikan video podcast dari kami berdua, teman-teman. Halo guys, sebelum kita sambut narasumber terbaik kita hari ini, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton latar belakang fenomena McDonald kena gelombang boykot besar-besaran sejak akhir 2023 sampai sekarang. Nah, pemicunya itu banyak orang percaya kalau franchise McDonald di Israel ngasih makan gratis ke tentara IDF pas konflik Gaza lagi panas-panasnya. Walaupun McDonald Group udah balik franchise Israelnya dan bilang mereka netral. Tapi sentimen negatif udah terlanjur nyebar, terutama di kalangan konsumen muslim dan anak-anak muda Indonesia yang aktif di sosial media. Dan data mini riset UTS, 30 mahasiswa USU dan Unimed Medan, 80% ngaku pernah ngurangin atau berhenti ke McDonald selama periode boykot. 80% bilang mau maafin kalau McDonald beneran berubah dan ada bukti nyata. 13,3% bilang nggak akan balik ke McDonald apapun yang terjadi. Halo guys, selamat datang di The Strategic Consumer Podcast. Nah, podcast kali ini kita akan membahas fenomena cancel culture terhadap McDonald. Saya Reja sebagai host. Tentu saja saya tidak akan sendirian membahas topik ini. Kita akan membahas topik ini bersama seorang analisis perilaku konsumen, narasumber kita. Halo guys, saya Fitri Anissa Dehas sebagai analisis perilaku konsumen. Bagaimana kabarnya Kak hari ini, Kak? Baik, Bang. Bagaimana perjalanan kakak menuju ke sini, Kak? Ya seperti biasa lah, kayak di Medan kan, macet, tapi aman aja kok. Oke. Oke guys, di episode kali ini kita akan membahas brand yang sudah tidak asing kalian dengar. Yang brand global yang bernama McDonald. Yang dulu tempat ini menjadi tempat Happy Meals dan McFlurry, dan sekarang jadi brand yang banyak diperdebatkan di sosial media seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Benar sekali Reja, di tahun 2024 kemarin banyak sekali berita yang menggunakan hashtag boycott McDonald's dan berulang kali muncul di FYP TikTok maupun Twitter. Bahkan beberapa gerai McDonald's yang ada di Medan seperti di Sun Plaza dan Plaza Medan Fair mengalami penurunan pengunjung yang signifikan. Dan biasanya parkiran yang ramai jadi sepi. Ini bukan sekedar fenomena online, tapi ini nyata dan ini mempengaruhi ekonomi lokal. Nah Fitri, fenomena ini juga menjadi konsumen modern tidak menilai dari rasa dan harga, dan juga nilai dari etika dan tanggung jawabnya sosial perusahaan. Benar sekali Reja, hal ini berkaitan dengan SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Konsumen sekarang tuh seperti Gen Z, nggak cuma nanya, enak nggak sih makanannya? Tapi juga, brand ini etis nggak sih? Itu udah jadi standar baru. Ketika muncul isu-isu boykot ini, sikap konsumen tuh berubah drastis. Yang awalnya konsumen tuh loyal, sekarang jadi ragu, atau bahkan nggak mau membeli produk itu lagi. Nah, inilah inti pembahasan kita hari ini dalam era cancel culture dan global, yaitu McDonald, apakah bisa dimaafkan atau minta maaf? Atau hanya strategi mereka agar tidak bangkrut? Yuk kita bahas satu-satu teman-teman. Oke Kak Fitri, Anda kan sebagai analisis perilaku konsumen nih, coba jelaskan kepada penonton kita nih, secara psikologis, apa sebenarnya yang terjadi di benak konsumen Indonesia untuk memutuskan memboikot McDonald? Nah, ini deh yang paling seru. Kita pakai model ABC dari materi 6. 3 lapis komponen sikap. Yang pertama itu ada komponen kognitif,
alias keyakinan atau pikiran. Orang percaya bahwa McDonald's ini perusahaan gede yang ikut berkontribusi secara langsung maupun nggak langsung ke konflik yang terjadi. Terus dari pikiran itu ngaruh nggak ke perasaan? Betul, itu komponen kedua, yaitu komponen afektif alias perasaan. Di sini banyak sekali orang yang merasa bersalah, marah, dan bahkan merasa berdosa ketika masih membeli makanan di sana. Dari data kita, 83,3% responden merasa kecewa setelah mengetahui isu itu. Ini bukan sekedar nggak suka, ini yang disebut moral outrage, kemarahan berbasis nilai. Dan akhirnya berujung ke tindakan nyata. Yes, itu benar sekali. Itu komponen terakhir, komponen konatif atau tindakan. Hasil dari data riset kita, 80% responden mengaku pernah mengurangi pembelian di McDonald's. Bahkan 73,3% mereka milih membeli makanan di tempat lain. Nah, ini menarik karena McDonald Group sendiri udah membeli kembali brand Israel dan menyatakan tidak ada hubungan resmi. Tetapi boykot tetap berjalan. Nah, teori distribusi ini menjelaskan ini bagaimana? Sangat baik pertanyaannya, Reja. Teori atribusi membedakan dua jenis. Atribusi internal itu konsumen menyalahkan karakter perusahaan secara menyeluruh. Seperti McDonald's pada dasarnya mendukung Israel. Terus kalau atribusi eksternal, ini kesalahan oknum franchise, bukan kebijakan pusat. Mayoritas konsumen yang marah menggunakan atribusi internal. Mereka tidak mau repot-repot membedakan antara McDonald's Group dan franchise individual. Jadi McDonald kena getahnya. Padahal mungkin bukan salah mereka sepenuhnya kan? Dalam persepsi konsumen iya, dan ini adalah tantangan utama manajemen reputasi. Kalian tidak hanya melawan fakta, tapi kalian juga melawan narasi yang sudah keburu dipercaya. Narasi itu lebih kuat daripada data. Hampir selalu begitu sih. Nah, ada yang menarik nih Pit dari data kita. Ada gap di antara yang kecewa itu di angka 83,3% dan ada yang juga mengurangi pembelian di angka 80%. Dan juga ada memilih yang tempat lain itu cuman di sekitaran 73,3%. Nah, tapi anehnya, kenapa ya yang kecewa itu masih tetap beli? Ini namanya disonansi kognitif, Reja. Oh gitu ya. Perasaan ngeganjel di hati pengguna setia. Ada dua suara yang berantem di kepala mereka. Yang satu bilang, McFlurry-nya enak banget loh dan dekat dari rumah. Dan yang satu lagi bilang, tapi kamu nggak boleh ngedukung brand itu secara moral. Ketegangan antara dua pikiran yang berlawanan inilah yang bikin mereka nggak bisa full boycott. Dan McDonald's secara nggak langsung diuntungkan dari ketegangan ini. Baik, kita ini masuk ke bagian yang paling seru nih Kak. Apa saja sih yang udah dilakukan McDonald untuk meningkatkan reputasi mereka? Nah, itu udah cukup belum untuk Gen Z? Nah, jadi McDonald's itu udah ambil beberapa langkah. Yang pertama itu, mereka beli balik franchise Israel dengan harga ratusan juta dolar. Itu tindakan struktural nyata dan ada buktinya. Yang kedua, kampanye komunikasi global soal netralitas dan kontribusi kemanusiaan. Terus yang ketiga, mereka nguatin program sosial lokal kayak Ronald McDonald House Charities. Nah, tapi cukup nggak sih untuk buat Gen Z? Soalnya kan, saya sering dengar nih di kantin, banyak yang bilang, itu cuma acting PR doang. Oh, itu masuk akal banget sih. Nah, ini yang menarik. Dari data riset kita, 86,7% responden bilang mereka lebih percaya dengan tindakan daripada sekedar permintaan maaf doang. Yang dibutuhin itu action-based redemption, perubahan nyata yang bisa dicek sendiri. Kayak bandingkanlah sama kasus ST Indonesia. Membuktikan bahwa brand lokal yang merespon cepat dengan tindakan nyata dan permintaan maaf yang tulus berhasil pulih dalam hitungan minggu. Ini Kak, menjadi perdebatan di dalam manajemen reputasi. McDonald harus memilih gunakan rute sentral atau rute periferal untuk memulihkan citra.
Dalam perilaku konsumen, kita kenal yang namanya ELM, Elaboration Likelihood Model. Ada dua jenis rutenya. Yang pertama tuh rute sentral, terus yang kedua rute peripheral. Rute sentral itu McDonald harus kasih bukti keras, seperti laporan audit pihak ketiga yang independen, terus transparansi rantai pasok, dan data yang bisa dicek publik. Ini butuh pendengar untuk berpikir dan mengevaluasi. Kalau sedangkan rute peripheral, Kalau rute peripheral lebih ke emosi dan asosiasi positif. Terus kolaborasi sama influencer yang bersih atau enggak ngajak tokoh masyarakat lokal di Medan yang dapat dipercaya. menurut kakak nih kan, lebih efektif mana untuk kasus McDonald ini? Jawabannya bisa keduanya, tapi dengan urutan yang benar. Rute sentral dulu untuk konsumen yang berpikir kritis, seperti tunjukin bukti nyata. Kemudian rute peripheral untuk rekonekin secara emosional ke konsumen yang lebih luas. Kalau hanya rute peripheral, nanti konsumen yang kritis bilang, itu cuman greenwashing atau itu cuman pencitraan. Seperti yang dijelaskan Mothersbaugh tentang pentingnya komitmen nyata. Kata-kata tanpa bukti adalah noise belaka. Oh, kayak gitu ya kak. Berarti dua rute tersebut sama-sama efektif ya kak untuk kasus McDonald. Nah, buat teman-teman, mana yang lebih efektif untuk kasus McDonald tersebut? Boleh ditulis di bawah kolom komentar ya teman-teman. Nah Fitri, ada aspek nih yang menurut saya bagus banget nih, cuma sering banget dilewatin brand lokal dan spesifik banget buat di Medan soal budaya lokal. Ini ngaruh nggak ke strategi pemulihan McDonald? Ini penting sekali, Reja. Menurut materi 8 tentang pergeseran nilai budaya, brand global seperti McDonald tidak bisa menggunakan pendekatan one size fits all. Mereka harus melakukan globalization. Di Medan ini, dengan populasi muslim yang besar dan nilai-nilai kedermawanan yang kuat, seperti zakat, infak, dan kepedulian sosial, McDonald harus menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mesin profit, tapi bagian dari ekosistem sosial lokal. Konkretnya seperti apa, Pit? Misalnya, program nyata kayak sekian persen dari penjualan disumbangkan ke pesantren atau lembaga sosial di Medan yang mempunyai reputasi bagus. Bukan sekedar CSR buat foto-foto. Atau kolaborasi sama tokoh masyarakat di Medan yang emang dihormati. Bukan selebriti nasional yang jauh dari realita kita. Orang Medan punya identitas budaya Melayu, Batak, Tionghoa yang unik, dan mereka peka banget soal keaslian. Apakah brand benar-benar peduli atau hanya cari untung? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tunggu-tunggu nih Fitri. Berdasarkan hasil mini riset kita terhadap 30 mahasiswa USU dan UNEMED di Medan, berapa persen yang mau memaafkan McDonald jika brand tersebut memperbaiki rantai pasoknya secara etis? Oke, hasilnya cukup mengejutkan dan ini yang bikin saya deg-degan. Wah, Hasilnya, 80% mahasiswa yang kita survei, itu ada 24 dari 30 orang menyatakan bahwa mereka menyatakan bersedia memaafkan McDonald dengan syarat ada bukti nyata bahwa mereka beneran memperbaiki rantai pasok dan menjalankan bisnis secara etis. Itu bukan cuma omongan, tapi terbukti. dan berapa yang mau balik beli? Ini bahkan lebih tinggi lagi. 86,7% bilang bersedia membeli lagi kalau ada perbaikan yang jelas. Artinya, ternyata mayoritas konsumen kita itu bukan dendam kesumat. Mereka marah tapi masih terbuka. Yang mereka butuhkan cuma satu, bukti nyata bukan janji palsu. Terus, berapa yang beneran nggak mau balik beli sama sekali?
Hanya 3,3%, cuma 1 dari 30 responden yang beneran nggak mau beli lagi. Itu jauh lebih kecil dari yang kita kira kan? Iya ya. Jadi kalau ada yang bilang konsumen nggak bisa dipulihkan, no, data kita nggak mendukung narasi itu. Tapi McDonald harus bertindak sekarang dengan bukti yang bisa diverifikasi. Seperti yang dibilang Steve Mann soal learned predisposition, sikap bisa diubah, tapi butuh sesuatu yang cukup kuat buat ubahnya. Nah penonton, kita masuk di bagian final nih ethical audit. Fitri, Anda sebagai analis perilaku konsumen, setelah kita bedah dari data dan teorinya, permintaan maaf McDonald itu nyata atau hanya strategi untuk bertahan hidup? Jujur, jawabannya nggak hitam putih, dan ini justru jawaban yang paling jujur. Beli balik franchise Israel itu tindakan finansial yang gede banget, itu nyata. Tapi cara komunikasi mereka masih kurang oke. Mereka nunggu lebih banyak dikritik baru ngomong, bukan proaktif nunjukin perubahan. Untuk brand yang slogannya I'm loving it, kalian harus bikin konsumen loving your ethics dulu, bukan cuman loving your burger. Dan dari perspektif SDG 12, di mana nilainya? McDonald belum sepenuhnya memenuhi standar SDG 12 untuk konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Transparansi rantai pasok mereka masih di bawah standar yang diharapkan konsumen kritis. Mereka perlu laporan sustainability yang bisa diakses publik. Dengan bahasa Indonesia, dalam verifikasi independen, bukan hanya press release global. Nah, rekomendasi strategis untuk McDonald Indonesia itu apa? Nah, jadi rekomendasi strategisnya itu ada 3 hal. Yang pertama, audit rantai pasok yang independen dipublikasikan secara transparan, bukan internal. Terus yang kedua, program lokal yang nyata di kota-kota besar seperti di Kota Medan dengan dampak yang terukur. Dan yang ketiga, dukung konsumen buat ambil keputusan berdasarkan fakta, bukan arus viral. Seperti yang ditekankan SDG 4, edukasi konsumen adalah bentuk tanggung jawab brand juga. Jangan hanya minta dimaafkan, tapi ajak konsumen untuk ikut mengawasi. Pesan terakhir buat teman-teman mahasiswa yang mendengar kita hari ini. Jadilah konsumen yang kritis tapi adil. Boykot bisa jadi alat perubahan yang kuat, tapi juga bisa jadi emosi sesaat. Kumpulkan data, baca laporan, dan verifikasi klaim. Dan kalau sebuah brand benar-benar berubah, berilah kesempatan. Karena akhirnya seperti yang kita pelajarin, action speak louder than word. Tapi kata-kata tanpa tindakan adalah kebohongan. Wah, luar biasa Fitri. Terima kasih telah menjadi analis terbaik kita hari ini. Dan buat teman-teman pendengar, kalian baru saja menemani kita lebih dari 30 menit untuk ngebedah kasus McDonald ini dari sisi psikologis, strategi bisnis, etika global, lengkap dengan data riset yang kita kumpulkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan adalah ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Nah, yang pertama itu adalah cancel culture menunjukkan bahwa kekuatan konsumen saat ini semakin besar di era digital atau informasi yang menyebar dengan sangat cepat melalui sosial media. Akibatnya, reputasi sebuah brand bisa berubah hanya dalam waktu singkat. Karena itu perusahaan tidak bisa lagi hanya fokus menjual produk yang enak atau murah, tetapi juga harus menjaga etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua, dari sudut pandang perilaku konsumen, kita belajar bahwa keputusan membeli bukan hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga keyakinan, perasaan dan tindakan. Hal ini jelas dalam model
ABC sikap konsumen ketika keyakinan konsumen berubah karena keyakinan konsumen berubah karena munculnya isu tertentu, perasaan mereka ikut berubah, dan akhirnya perilaku mereka juga berubah. Misalnya memilih untuk memboikotkan atau memberhentikan suatu produk. Yang ketiga, melalui teori atribusi, kita mengetahui bahwa konsumen selalu mencari penyebab suatu masalah. Jika mereka menganggap perusahaan memang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, maka tingkat percayaan akan turun. Sebaliknya, jika perusahaan mampu memberikan penjelasan yang jelas dan disertai bukti nyata, peluang untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen akan lebih besar. Nah, selanjutnya kita juga membahas disonansi kognitif. Banyak konsumen sebenarnya menyukai produk McDonald karena rasa, kualitas, atau pengalaman yang diberikan. Namun, ketika munculnya isu yang bertentangan dengan nilai yang mereka yakinin, timbul konflik dalam diri mereka. Inilah yang membuat sebagian konsumen masih menunggu bukti nyata dari perusahaan sebelum mengambil keputusan. Kita juga belajar permintaan maaf saja tidak cukup bagi banyak konsumen, terutama untuk generasi Gen Z. Tindakan nyata jauh lebih penting daripada kata-kata. Transparansi perbaikin, kebijakan, komunikasi yang terbuka, dan tanggung jawab sosial merupakan langkah yang lebih dipercayai dibandingkan sekedar kampanye atau iklan. Melalui elaboration lead hot model, kita memahami bahwa ada konsumen yang menilai berdasarkan fakta dan data, tetapi ada juga yang dipengaruhi oleh influencer, media sosial, atau opini publik. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu membangun komunikasi yang jujur dan konsisten agar dapat diterima lagi kepala kelompok konsumen. Kemudian, jika kita kaitkan dengan SDG 12, sebagian konsumen kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengambilkan keputusan secara bijak. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya, tapi jangan juga abaikan fakta yang sudah terbukti. Jadi, menjawab pertanyaan untuk podcast kita hari ini, apakah McDonald itu bisa dimaafkan? Jawabannya adalah bisa, tapi syaratnya kepercayaan konsumen tidak akan kembali lagi karena permintaan maaf. Kepercayaan hanya bisa dibangun melalui tindakan nyata, perubahan yang konsisten, dan komitmen jangka panjang terhadap etika bisnis. Sebagai mahasiswa, kita juga mendapatkan pelajaran bahwa reputasi dan aset yang sebagai berharga sekali rusak dibutuhkan waktu, usaha, dan bukti nyata untuk memperbaikinya. Hal ini berlaku hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga pembahasan ini bermanfaat, wawasannya menambah. Iya. Akhir kata, semoga podcast ini bermanfaat kepada teman-teman, menambahkan wawasan, dan kita tahu tentang bagaimana perilaku konsumen bekerja, bagaimana sebuah brand menghadapi krisis, dan bagaimana kita menjadi konsumen yang lebih cerdas serta bertanggung jawab. Saya Reja sebagai host. Saya Fitri sebagai analis perilaku konsumen. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.